Halo semua, kembali dengan Div ini. Dan ya, PC kecil ini total gua ngerakitnya cuma 500 ribuan aja. Wow! Gimana? Menarik ya? Yuk kita bahas gimana PC ini bisa murah banget. Oke, jadi ceritanya beberapa bulan lalu gue dihubungin sama temen gue kalau dia ada mini PC yang nggak kepake alias rusak. Jadi daripada nggak kepake, ya dikasih ke gue aja sebagai teman baik. Siapa tahu mungkin bisa kepake. Nah, kalau dari diagnosa orang CCTV-nya, jadi mini PC ini dulunya buat CCTV ya. Katanya yang rusak itu ada beberapa. Antara lain kipasnya, baterainya, harddisknya, dan kipas prosesornya. Terus ada tambahan lagi kalau memorinya itu terlalu kecil ya. Nah, begitu nyampe mini PC-nya, langsung aja gua bongkar dan cek satu persatu komponennya. Dan bener aja, setelah gua diagnosa, ternyata memang harddisknya udah bad sector. Sayang banget ya, padahal kapasitasnya gede banget, sampai 1 terabyte. Dan ini sama sekali udah nggak bisa booting. Setelah itu, gue mulai cek yang lainnya dengan ganti komponennya satu persatu yang masih berfungsi dengan baik. Dan benar ternyata memorinya itu cuma 2 GB, yang dimana ini udah nggak cukup di tahun 2023 ya. Terus kabel SATA-nya ini udah nggak jalan lagi alias rusak. Tapi untuk kipasnya dan baterai CMOS-nya ini ternyata baik-baik aja, masih nggak ada masalah. Nah, akhirnya gue coba booting pakai SSD yang gue tahu masih baik, dalam kondisi bagus untuk booting, dan akhirnya mini PC-nya ini langsung nyala. Nggak ada masalah sama sekali. Palingan cuman waktu booting ada muncul CMOS error ini, tapi ini nggak ada efeknya sama sekali sih. Munculnya cuman kalau pas pertama kali booting doang. Setelah itu nggak ada masalah, nggak muncul lagi. Tapi setelah gue coba-coba ini agak lemot ya, karena memorinya cuma 2 GB. Jadi kerasa banget, lambat banget. Langsung aja nggak pakai lama gua tambahin memorinya dengan satu stick 8 GB. Jadi ini kalau di total memorinya itu 10 GB, 8 plus bawaannya 2. Dan setelah di-upgrade ini jalan dengan super lancar banget. Kalau kita lihat speknya, ini adalah spek dari mini PC ini. Masih pakai Intel Gen 4 i3 4010U dengan clock 1,7 GHz dan ini cuma 2 core 4 thread. Tapi masih oke banget buat pakai kerja multitasking. Untuk skor Cinebench-nya juga nggak ada yang spesial karena ini speknya termasuk low end. Multicore-nya di 681, single core-nya di 406. Nah, ini total upgrade-nya itu nggak sampai 500 ribu. Kalau gua hitung berapa duit yang gua keluarin buat mini PC ini jalan, berikut adalah rinciannya. Untuk memorinya ini masih pakai DDR3. Harganya 164.000, kemudian SSD 128, harganya 158.000, ketambahan dengan CMOS. Meskipun ini sebenarnya nggak kepake ya, ternyata CMOS yang lama masih nggak apa-apa, tapi ini tetap masuk di dalam biaya. Terus gue juga beli external enclosure untuk SSD-nya, 75.000. Jadi totalnya itu 447.000. Nah, PC ini bakal gue taruh di kantor ya. Untuk browsing-browsing, ketik-ketik di office, maupun untuk ngeprint jualan di marketplace. So far dipakai sih ini lancar banget, udah nggak ada error-errornya. Dan bentuknya yang kecil ini cocok banget buat ditaruh di kantor. Jadi sama sekali nggak makan tempat ya. Nah, karena gua penasaran bisa nggak sih PC mini ini dibuat ngegame, jadi langsung gua coba aja tes download game dan ternyata bisa dibuat main game Valorant sama Dota. Tapi tentunya di resolusi HD aja ya, 720p. Ini dapat frame rate yang cukup oke. Di Valorant bisa dapat 40-an FPS sampai 60 ya. Di resolusi 720p lowest. Jadi lumayan lah ya, iGPU-nya ternyata masih bisa dipakai buat main game. Padahal kita keluar duit ini nggak sampai 1 juta. Nah, PC mini ini juga bisa dipakai untuk main game Dota. Dota 2 ya.
Sama FPS-nya juga sekitaran 30 FPS dengan setting lowest 720p juga. Seconds to battle. I am honored. Attack! The battle begins. Over here. Be light on your hooves. Beware the light. Sweetness and light. By your leave. Buat game casual ringan kayak Stumble Guy, malah frame rate-nya bagus banget. Ini bisa stabil di 60 fps di resolusi 1080p lowest. Oke, jadi itu tadi ya, PC mini nggak sampai 500 ribuan ya. Memang sih ini karena gua dikasih temen gua ya, jadi harganya bisa sangat murah. Ya, ini adalah salah satu cara kalian bisa dapat PC. Kalian bisa tanya temen atau saudara kalian, apa ada PC yang udah rusak dan nggak kepake. Tapi kalau gua lihat ya di marketplace, mini PC yang kayak gini yang pakai Intel Gen 3, ini harganya juga cukup oke, mungkin sekitar 1 jutaan lah ya, 1 sampai mungkin 2 juta. Nah, mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa beli terus kalian upgrade sendiri kayak yang gua lakuin. Tambahin memorinya, ganti SSD-nya ya, karena biasanya bawaannya itu pakai harddisk masihan. Kesimpulannya ya, mini PC ini lumayan lah ya, bentuknya kecil, terus bisa dipakai kerja dan bisa juga untuk main game kayak Valorant, Dota, ataupun game-game ringan kayak Stumble Guy ini. Tapi gue yakin masih banyak game-game ringan yang bisa dimainin di mini PC ini. Gimana nih menurut kalian mini PC-nya? Komen ya di bawah. Mungkin kalau kalian tertarik sama mini PC kayak gini, link pembeliannya gue taruh di deskripsi ya. Oke, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Divi ini pamit dulu.